Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan. Dalam kesempatan ini mungkin saya akan menjelaskan bagaimana struktur birokrasi dalam sekolah dan bagaimana hubungan otoritas dalam sekolah. Nah, yang pertama, bagaimana struktur birokrasi dalam sekolah. Sebelum jauh kita melangkah, di sini kita harus tahu apa itu birokrasi dan apa itu sekolah. Yang pertama, birokrasi. Jika kita meninjau dari segi bahasa ataupun etimologi, birokrasi ini terdiri dari dua kata, yaitu biro dan kreteng. Dimana biro di sini yang artinya meja dan kreteng artinya pemerintahan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa birokrasi ini merupakan meja pemerintahan. Selanjutnya, sekolah. Sekolah di sini berasal dari bahasa Latin, yakni skol, yang artinya waktu luang ataupun waktu senggang. Di mana waktu luang ini merupakan waktu menghabiskan waktu untuk bermain bagi seseorang, maupun waktu luang ini juga biasa digunakan untuk mengenal yang namanya huruf, mengenal yang namanya angka, belajar membaca, belajar berhitung, mengenal yang namanya etika, moral, maupun estetika atau seni. Bisa kita simpulkan bahwa sekolah ini adalah tempat untuk menuntut ilmu bagi seseorang. Menurut Sunarto pada tahun 1993, sekolah di sini berubah berupa bangunan ataupun tempat wadah bagi seseorang untuk menuntut ilmu, maupun memberi ataupun menerima ilmu. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa struktur birokrasi dalam sekolah itu adalah meja pemerintahan. Bagaimana meja pemerintahan yang berada di sekolah? Struktur birokrasinya. Struktur birokrasi yang ada di sekolah itu sebenarnya jika kita bandingkan dengan organisasi-organisasi yang lain di luar sana, sebenarnya birokrasi di sekolah itu hampir sama. Model birokrasi, struktur birokrasinya itu seperti segitiga ataupun piramida, bentuk piramida, di mana yang di atas itu lebih sedikit daripada yang berada di bawah. Misalnya yang paling atas itu adalah seorang pemimpin, pemimpin. Yang di bawahnya itu ada lagi yang namanya wakil. Kalau misalnya di sekolah itu yang paling atas itu adalah kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah, sekretaris, bendahara, tata usaha, bahkan sampai kepada guru-guru dan murid-murid. Begitu sistem, begitu struktur birokrasi dalam sekolah. Jadi selanjutnya kita beralih kepada bagaimana hubungan otoritas dalam sekolah. Sebelum jauh melangkah mengenai hubungan otoritas dalam sekolah itu, kita harus mengetahui apa itu otoritas. Otoritas ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, otoritas ini adalah kekuasaan yang sah, yang sah diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabat-pejabatnya menjalankan fungsinya. Misalnya hak untuk bertindak, kekuasaan atau wewenang, hak melakukan tindakan, maupun hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Begitu hubungan otoritas dalam sekolah. Misalnya bagaimana hubungan kepala sekolah dengan karyawannya.
Bagaimana hubungan antara karyawan dengan guru, guru dengan murid, bagaimana hubungan otoritas mereka, ya, hubungan emosional dan sinergitas antara mereka. Jadi untuk membangun hubungan otoritas yang baik, ya, jangan sampai ya hubungan antara pemimpin dengan bawahan dengan sampai dengan yang namanya ya pemimpin dengan karyawan dengan guru dengan murid. Ya, mereka itu harus ada yang namanya kepercayaan, ya, komunikasi. Nah, itu yang harus dibutuhkan, kepercayaan, komunikasi, saling mengerti, agar hubungan emosional mereka itu bisa terjalin dengan baik. Nah, misalnya seorang pemimpin, apa yang harus dimiliki seorang pemimpin agar tidak menjadi sistem kekuasaan yang otoriter, ya, ataupun kekuasaan yang sewenang-wenang. Ada tekanan kepada karyawan, ada tekanan kepada guru, ada bahkan sampai kepada siswa. Seorang pemimpin itu misalnya, seorang pemimpin itu harus memiliki yang namanya sifat misalnya sidik, jujur. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus jujur dalam segala hal, ya, tidak ada yang namanya kebohongan, ya. Yang kedua, amanah, terpercaya, bertanggung jawab. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab atas bawahannya. Yang ketiga itu adalah tablik, artinya cakap, komunikatif. Jadi segala sesuatu itu harus dikomunikasikan, ya. Karena apa? Dengan komunikasi itu hubungan emosional antara pemimpin dengan bawahan itu bisa terjalin dengan baik, ya. Dan yang keempat itu adalah fatanah, cerdas. Ini yang paling penting juga. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya bahwa ini jadi pemimpin, bukan karena pendekatan kah atau ini keluarga lah. Tidak seperti itu. Harus cerdas. Karena apa? Mereka akan memimpin. Karena kesuksesan atau baiknya satu sekolah atau organisasi itu tergantung dari pemimpinnya. Bagaimana seorang pemimpin menjalankan tugasnya. Ya, itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, mungkin itu sebuah contoh kecil dalam hubungan otoritas dalam sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman sekalian. Mungkin apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, saya mohon maaf sebelumnya karena saya hanyalah manusia biasa. Ya, saya akhir dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.